Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ibu sayangi, materi kita hari ini adalah matematika, yaitu operasi hitung bilangan. Apa itu operasi hitung bilangan? Operasi hitung bilangan yaitu penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Kemudian sifat-sifat apa saja yang berlaku pada operasi hitung bilangan? Pada operasi hitung bilangan ada 3 sifat yang berlaku, yaitu yang pertama adalah sifat komutatif. Apa itu sifat komutatif? Sifat komutatif itu adalah pertukaran. Artinya dibolak-balik ya, pertukaran. Ini sifat komutatif ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Jadi, kalau pada pengurangan dan pembagian itu tidak berlaku sifat komutatif. Pada penjumlahan, ini A ditambah B sama dengan B ditambah A. Apabila kita masukkan angka 5 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 5, yakni hasilnya 8. 5 ditambah 3, 8. 3 ditambah 5 pun hasilnya 8. Itu yang disebut dengan sifat pertukaran atau sifat komutatif. Sedangkan dalam perkalian, A dikali B sama hasilnya dengan B dikali A. Contohnya, 2 dikali 5 hasilnya sama dengan 5 dikali 2, yakni 10. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat asosiatif. Apa itu asosiatif? Asosiatif ini adalah pengelompokan. Nih, apa? Gimana ininya? Ada tanda kurung. Kalau dalam matematika ada tanda kurung di sini, berarti ini adalah satu-satuan atau pengelompokan. Sifat asosiatif ini berlaku juga pada penjumlahan dan perkalian. Contohnya, A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan hasilnya dalam kurung A ditambah B ditambah C. Contoh soalnya, 5 ditambah dalam kurung 4 ditambah 2 hasilnya sama dengan 5 ditambah 4 dalam kurung ditambah 2, yaitu 11. Kemudian pada perkalian, A dikali dalam kurung B dikali C sama dengan hasilnya dalam kurung A dikali B dikali C. Contohnya, 5 dikali dalam kurung 2 dikali 3 hasilnya sama dengan 5 dalam kurung 5 dikali 2 dikali 3, yakni 30. Contoh, nih 5-nya 2 dikali 3, 6. 5 dikali 6, 30. Kemudian dalam kurung 5 dikali 2. 5 kali 2 berapa? 10. 10 kali 3, 30. Ini adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Sedangkan yang ketiga adalah sifat distributif. Apa itu sifat distributif? Distributif ini penyebaran. Sifat distributif ini berlaku pada apa? Perkalian terhadap penjumlahan. Nih rumusnya. A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan kita sebarkan menjadi dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C. Contohnya, 4 dikali dalam kurung 2 ditambah 3 sama dengan dalam kurung 4 dikali 2 ditambah 4 dikali 3. 4 dikali 2, 8. 4 dikali 3, 12. 8 tambah 12 sama dengan 20.
4 dikali 2 ditambah 3, 5. 4 dikali 5, 20. Sama. Kemudian, perkalian terhadap pengurangan. Rumusnya, A dikali dalam kurung B dikurang C sama dengan hasil A dalam kurung A dikali B dikurang A dikali C. Contohnya, 4 dikali 2 dikurang 4 dikali dalam kurung 2 dikurang 3 sama dengan 4 dikali 2 dalam kurung dikurang dalam kurung 4 dikali 3. 4 dikali 2, 8 dikurang 4 dikali 3, 12. 8 kurang 12 sama dengan min 4. Atau, sama nggak ini hasilnya? 4 dikali 2 dikurang dalam kurung 2 dikurang 3 adalah min 1. 4 dikali min 1, min 4. Ini adalah 3 sifat distributif, ya, 3 sifat dalam operasi hitung bilangan. Sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Untuk tugas, nah, kalau tidak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan nanti silahkan langsung ke WA Ibu. Untuk tugas ini Ibu akan kasih 3. Yang satu sifat komutatif, yang kedua sifat asosiatif, yang ketiga adalah sifat distributif. Nih, tugasnya A. 7 ditambah 12 sama dengan B-nya 3 dikali 8 sama dengan, nah ini mencarinya dengan contoh sifat distributif tadi. Kemudian sifat asosiatif, 4 ditambah 5 ditambah 3 tambah 2 sama dengan yang kedua, yang B-nya 3 dikali 7 dikali 2. Sifat distributifnya 7 dikali 3 ditambah 4 sama dengan yang B-nya 7 dikali 3 dikurang 4 sama dengan. Nah, tuh berarti ada 6 soal. Nah, ini soalnya. Silahkan kerjakan. Kalau siap langsung dikirimkan melalui WA Ibu. Sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.